Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Aini Rafida dengan NIM 2337003. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Sosial, dan dari Universitas Negeri Padang. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2023. Baiklah, di sini saya membuat video dengan tujuan ingin memenuhi salah satu tugas kuliah konsep dasar ilmu ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Zul Afdal dan Bapak Afandri Jasrio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi pada pertemuan 1 dan 2, yaitu tentang permasalahan pokok ilmu ekonomi. Nah, di permasalahan pokok ilmu ekonomi ini yang akan kita bahas yang itu ya pertama, definisi ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham, hingga ketidakseimbangan ekonominya. Adapun menurut para ahli adalah yang pertama menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Nah, yang kedua menurut M. Manulang. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang masalah pokok ilmu ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan dan kebutuhan manusia, begitu banyak dan tidak terbatas. Contoh masalah pokok ekonomi misalnya, kita pasti pernah mendengar berita tentang kekurangan beras di Indonesia. Beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan dasar langka, apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, ketimpangan antara kebutuhan beras dan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi ada dua, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik ya ada tiga. Yang pertama ada masalah produksi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhasil, untuk memenuhi permintaan yang begitu besar, produsen harus mengetahui jenis dan barang jasa yang dibutuhkan konsumennya. Yang kedua, ada masalah distribusi. Masalah lainnya adalah bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Nah, distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Intinya tujuan distribusi adalah agar produk produsen tersebut lebih luas dan menjangkau kepada konsumen. Setelah produk dipasarkan, produk tersebut dapat dikonsumsi. Nah, yang terakhir ada masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai ke konsumen, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan mengkonsumsi atau membuang barang karena harga yang tidak terjangkau. Ini adalah pertanyaan lain yang harus dijawab oleh pabrikan sebagai pabrikan produk. Di sisi lain, sebagai konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, itulah tiga masalah yang dihadapi oleh masalah ekonomi klasik. Selanjutnya ada masalah pokok ekonomi modern. Ada tiga juga, yaitu yang pertama what, apa.
Maksudnya adalah masalah pokok yang pertama yang paling terpenting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa demikian? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Nah, selanjutnya adalah how. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen harus juga bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Yang selanjutnya adalah forward. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa tersebut dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya tersebut. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan siapa saja yang mendapat untung dari diproduksinya barang dan jasa tersebut. Sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itulah 3 masalah pokok ekonomi modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan, konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan, dan ketidaksamaan dari kesimpulan akan diturunkan. Ada beberapa macam model ekonomi. Yang pertama, model Computable General Equilibrium atau yang disingkat dengan CGE. Model ini merupakan suatu sistem persamaan simultan tidak linear yang saling berkaitan dan mempresentasikan perilaku agen-agen ekonomi. Model ini dinilai menjadi metode terbaik untuk menganalisis dampak kebijakan yang bersifat ekonomi secara luas. Nah, yang kedua ada ekonomi klasik. Model ini menganggap bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan dan bahwa intervensi pemerintah dalam pasar sebaiknya dihindari. Nah, yang ketiga ada kapitalisme laissez-faire. Model ini menganggap bahwa pasar harus bebas dari intervensi pemerintah dan bahwa keuntungan adalah tujuan utama dari kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat ada marxisme. Model ini menganggap bahwa kapitalisme menghasilkan ketidakadilan sosial dan bahwa pemerintah harus mengambil alih kepemilikan atas sumber daya dan produksi. Nah, yang kelima ada ekonomi syariah. Model ini berlandasan pada nilai-nilai Islam dan mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan. Nah, yang terakhir ada ekonomi sirkular. Model ini bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Nah, itulah macam-macam dari model ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas variabel ekonomi. Pada dasarnya, variabel artinya hal yang dapat berubah-ubah karena sifatnya cenderung fleksibel dalam mempengaruhi sesuatu. Dalam bidang ekonomi, contohnya saat memberikan pengaruh terhadap banyak sektor dan aktivitas ekonomi, umumnya variabel berkaitan dengan data yang mendukung sesuatu dalam bidang ekonomi. Misalnya, data tentang pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dan data tentang nilai tertentu pada suatu sektor yang menjadi komponen dalam variabel itu sendiri. Variabel ekonomi ada 2. Yang pertama, variabel ekonomi makro. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam ekonomi makro cukup banyak. Contoh faktor-faktornya seperti tingginya jumlah pengangguran di dalam negeri
dan tingkat inflasi bisa menurunkan perekonomian. Lalu kondisi pasar saham dengan tingkatan nilai mata uang yang juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Nah, yang kedua ada variabel ekonomi mikro. Beberapa variabel atau faktor yang termasuk dalam ekonomi mikro biasanya berpengaruh dalam sebuah bisnis atau usaha. Misalnya, ketertarikan konsumen, promosi dan pengenalan produk baru, daya beli masyarakat, hingga ketersediaan produk yang ditawarkan. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan variabel. Pada slide ini kita akan membahas siapa saja sih yang menjadi pelaku ekonomi. Nah, yang pertama ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga sebagai ruang lingkup yang terkecil yang kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga keluarga sendiri terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota lainnya. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Nah, yang kedua ada produsen nih. Rumah tangga produsen memiliki peranan penting di masyarakat. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi menyediakan barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Yang ketiga ada perusahaan nih, merupakan organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, peran perusahaan itu sendiri sebagai pelaku ekonomi lebih luas karena dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Nah, yang keempat ada pemerintah nih. Selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintahan. Peran utama dari pemerintah adalah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Yang kelima ada rumah tangga luar negeri nih. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan bagi perekonomian di Indonesia. Mengapa demikian? Karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Nah, yang keenam ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yakni segala pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, itu dia 6 dari pelaku ekonomi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Baiklah teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.